Halo juragan, kembali lagi bersama Toko Deres, dan di video kali ini seperti judul kita akan sedikit membahas tentang benih timun. Nah, benih timun itu berbeda varietas, berbeda juga untuk karakternya. Ada yang cocok ditanam di dataran rendah sampai tinggi, terus di musim hujan, musim kemarau. Nah, maka dari itu di sini sudah saya pilihkan nih untuk juragan semuanya yang ada di dataran menengah. Ada 10 benih rekomendasi untuk juragan yang bisa ditanam di dataran menengah saat musim hujan. Nah, jadi juragan tidak perlu takut tentang penyakit yang sering menyerang saat musim hujan jika menggunakan benih yang dari ke-10 ini, atau di top 5 nanti juragan bisa mendapatkan hasil yang banyak juga. Nah, untuk benihnya ada apa saja tentunya juragan penasaran kan? Kita langsung saja mulai dari yang nomor 10. Nah, di nomor 10 ini juragan ada varietas komando. Untuk panjang buah yang dapat dihasilkan dari timun komando ini, dia dapat mencapai 24 cm. Dan untuk diameter dari buahnya sendiri, dia dapat mencapai 4,5 cm. Timun komando ini bisa juragan panen saat usia 33 hari setelah tanam. Dan untuk potensi hasilnya, benih komando ini dapat berpotensi mencapai 70-80 ton untuk 1 hektarnya. Nah, benih komando ini di kemasan juga sudah tertera tahan terhadap virus. Oke, kita lanjut ke benih yang berikutnya. Benih nomor 9 di sini ada varietas Mira dari benih Pertiwi. Timun dari Pertiwi ini dia mempunyai panjang mencapai 22-24 cm, dan untuk diameter dari buahnya sendiri kurang lebih dari timun Mira ini dia dapat mencapai 5 cm. Bobot buah yang dapat dihasilkan oleh benih Mira ini dia dapat mencapai 250-300 gram untuk satu buahnya. Dan juragan dapat memanen benih Mira ini saat usia 33-35 hari setelah tanam. Dan untuk potensi hasilnya sendiri juragan di sini benih Mira dia dapat mencapai 57-75 ton per hektarnya. Timun ini di kemasannya juga sudah tertulis tahan terhadap virus, tapi untuk yang lebih jelasnya tidak diterangkan ya juragan. Oke juragan, kita lanjut ke benih yang nomor 8. Di sini benih yang nomor 8 ada varietas semi dari bintang Asia. Untuk benih dari bintang Asia ini dia dapat menghasilkan timun dengan karakter panjang mencapai 14 cm, dan untuk diameter buahnya sendiri dia di sini hanya mencapai 3,5 cm saja. Tapi juragan untuk potensi hasilnya dari benih semi ini dia dapat mencapai 3-4 kg untuk satu tanamannya. Dan juragan dapat memanen perdana benih semi ini saat usia 28-30 hari setelah tanam. Untuk usia panennya juga terbilang genjah ya juragan. Nah, yang lebih bagus lagi dari benih semi ini adalah dia sudah tahan terhadap virus Gemini. Walaupun ketahanannya virus Gemini kurang cocok di musim hujan, karena virus Gemini sendiri itu lebih cenderung menyerang di musim kemarau. Tapi tidak menutup kemungkinan juga virus Gemini ini menyerang di musim hujan. Jadi tetap gunakan benih yang tahan terhadap penyakit. Oke juragan, kita next ke benih yang nomor 7. Benih yang nomor 7 di sini ada dari cap panah merah. Untuk nama varietasnya Zatavi F1. Berat buah dari timun Zatavi ini juragan dia rata-rata mencapai 345 gram per buahnya. Dan untuk potensi hasilnya di sini maksimal dari benih Zatavi ini dia dapat mencapai 80 ton per hektarnya. Jadi bisa kurang dari itu juga, tergantung perawatan dan perlakuan dari juragan untuk tanamannya seperti apa.
Dan untuk usia panennya di sini masih standar ya juragan. Dia dapat dipanen saat usia 30 sampai 45 hari setelah tanam. Untuk ketahanan virus dari benih Zataf ini dia juga sama dengan benih yang sebelumnya. Dia tahan terhadap virus Gemini. Oke juragan, kita langsung saja beralih ke benih yang berikutnya. Benih nomor 6 di sini ada varietas Expo dari benih Pertiwi. Timun yang dapat dihasilkan oleh benih Pertiwi ini dia mempunyai panjang kurang lebih 24 sampai 31 cm dan untuk diameternya dia mencapai 4 sampai 5 cm. Untuk bobot per buahnya di sini maksimal dia menyentuh angka 300 gram juragan. Dan untuk hasil per 1 hektarnya di sini dia dapat mencapai 35 sampai 71 ton per hektarnya. Jadi 71 ton itu maksimalnya ya juragan, bisa kurang juga. Nah, benih timun yang Expo ini juragan dia termasuk timun Jepang. Nah, jadi juragan bisa memanen timun Jepang ini saat usia 34 sampai 35 hari setelah tanam. Dan untuk ketahanan penyakit dari benih Expo ini dia tidak tertulis di kemasan. Nah, bagaimana juragan tentang 5 benih tadi? Kalau dilihat-lihat memang dari potensi hasilnya bagus, terus dari umur panennya juga lumayan genjah. Tapi kalau dilihat lagi terutama di ketahanan penyakit juragan itu masih kurang ya kalau menurut saya. Tapi tenang juragan, di sini ada 5 benih lagi yang kemungkinan cocok untuk juragan semuanya. Penasaran kan untuk benihnya apa? Oke, kita lanjut ke reviewnya juragan. Benih yang nomor 5 di sini kembali dari cap panah merah. Untuk nama varietasnya Metavi. Bobot buah yang dapat dihasilkan dari benih Metavi ini dia dapat mencapai 300 sampai 350 gram untuk per buahnya. Dan untuk potensi hasil per 1 hektarnya juragan, benih Metavi ini mampu menghasilkan 60 sampai 70 ton per hektarnya. Dan untuk panen perdana benih Metavi ini juragan dapat memanennya saat usia 36 sampai 38 hari setelah tanam. Ini terbilang tidak lama juga untuk usia panennya. Nah, di sini untuk ketahanan penyakit dari benih Metavi ini dia sudah tahan terhadap Gemini virus dan busuk pangkal batang. Yang busuk pangkal batang ini sering sekali juragan menyerang saat musim hujan. Jadi ini bisa dicoba yang bagi juragan yang masih mengalami penyakit itu bisa langsung tanam benih Metavi ini. Oke, kita lanjut juragan ke benih yang berikutnya. Masuk ke benih yang nomor 4, di sini ada varietas Roberto dari cap kapal terbang. Timun Roberto ini juragan dia dapat mencapai panjang 27 cm dan untuk diameternya dia mencapai 4 cm. Dan untuk berat satu buahnya dari benih Roberto ini dia mencapai 270 gram per buahnya. Nah, menurut saya yang paling bagus di benih Roberto ini adalah di ketahanan penyakit. Karena dia sudah tahan terhadap downy mildew, terus tahan terhadap embun bulu, dan yang paling penting dia tahan terhadap layu fusarium. Ini ada 3 ketahanan penyakit juragan. Nah, juragan dapat memanen benih Roberto ini saat usia 44 hari setelah tanam. Untuk yang varietas Roberto ini dia termasuk timun Jepang ya juragan, bukan timun yang lalap. Oke juragan, kita next ke benih yang berikutnya. Tapi juragan, sebelum kita lanjut ke benih yang berikutnya, di sini saya ingatkan untuk juragan semuanya nih yang belum tekan tombol subscribe bisa ditekan dulu. Dan jangan lupa juga juragan tekan tombol loncengnya supaya juragan mendapat notifikasi dari Toko Deres jika upload video. Tunggu apa lagi juragan? Klik subscribe dan loncengnya ya. Masuk ke benih yang nomor 3. Di sini ada varietas Hercules dari cap kapal terbang lagi. Ukuran panjang timun yang dapat dihasilkan oleh benih Hercules ini dia dapat mencapai 18 cm dan untuk diameternya masih standar, dia mencapai 4 cm. Untuk potensi hasil pertanamannya dari benih Roberto ini dia mencapai 4 kg per satu pohonnya atau satu tanamannya ya juragan.
Ini tentunya sangat bagus untuk produktivitasnya sendiri ya. Di ketahanan penyakit juragan, untuk benih Hercules ini dia sudah tahan terhadap downy mildew. Untuk umur panennya sendiri pun di sini terbilang cukup genjah. Dia dapat dipanen saat usia 35 hari setelah tanam. Nah, gimana menurut juragan yang benih Hercules ini? Bisa kasih saran atau komentar di kolom komentar mengenai semua benih yang kita bahas kali ini. Oke, kita lanjut ke benih yang nomor 2 juragan. Kali ini ada benih dari MMT Seed atau Mitra Merdeka Tani. Untuk nama varietasnya Bagus. Nah, untuk ukuran timun yang dapat dihasilkan oleh benih Bagus ini, dia dapat mencapai 27-30 cm. Dan untuk diameternya dia melampaui benih-benih yang sebelumnya. Kalau sebelumnya itu 4 cm, 5 cm. Kalau benih Bagus ini dia dapat mencapai 5-6 cm untuk diameternya. Untuk berat per buahnya sendiri pun juga terbilang besar ya juragan. Kalau menurut saya dia dapat mencapai 450 sampai 475 gram untuk satu buahnya. Nah, dan timun ini juragan dia sudah tahan terhadap daun kresek atau kresek daun, yang mana biasanya untuk penyakit ini menyerangnya di musim hujan. Oke juragan, kita lanjut ke benih yang terakhir, benih yang nomor 1. Di sini benih yang nomor 1 diduduki oleh cap kapal terbang. Untuk nama varietasnya di sini Harmony Plus. Timun dari Harmony Plus ini juragan dia mempunyai karakter dengan panjang 23 cm dan untuk diameternya dia mencapai 4,5 gram untuk diameternya. Nah, di sini dari segi buahnya untuk beratnya sendiri dia dapat mencapai 270 gram untuk satu buahnya. Nah, dengan buah segitu ya juragan, untuk potensi hasilnya dia mencapai 4-5 kg untuk satu tanamannya. Dan keunggulan yang lebih bagus dari benih Harmony Plus ini juragan, dia sudah tahan terhadap downy mildew. Ini akan sangat membantu juragan saat menanam atau berbudidaya timun saat musim hujan. Nah, kurang lebih seperti itu juragan, ada 10 benih yang sudah saya bahas kali ini. Gimana, ada yang cocok di juragan semuanya atau masih ada yang kurang? Kalau ada yang kurang bisa komen di bawah. Menurut juragan paling bagus benih timun apa? Tapi di sini akan saya kasih rangkuman juragan dari 10 benih tadi. Yang paling terbaik jika mau menanam timun di musim hujan, juragan bisa menggunakan yang pertama Hercules, kedua Harmony Plus, dan yang pertama itu ada benih Bagus dari MMT Seed. Silahkan juragan coba ketiga benih ini. Nanti juragan akan rasakan sendiri untuk keuntungan yang didapat dan untuk kemudahan saat menanam atau berbudidaya benih timun ini. Nah, kemungkinan segitu saja juragan yang bisa saya bagi di kesempatan kali ini. Jika ada pertanyaan atau ada yang kurang jelas, silahkan komen di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab bagi juragan yang memang belum jelas. Saya Diko dari Toko Deres Juragan, dan sampai ketemu di video yang berikutnya.